Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you have a nice day. It's a shame we have to learn online again because of the pandemic condition, but that's okay. I hope this pandemic will get better soon. Amin. Okay, allow me to introduce myself. My name is Ines Nurrahma. I'm from class 11, Science 5. I'm here. I will explain about passive voice. Do you know what is a sentence? Apa itu kalimat? Kalimat adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam menyusun atau membuat sebuah kalimat pasif. Oleh karena itu, kita harus tahu apa itu definisi dari sebuah kalimat. Kalimat adalah sesuatu yang minimally contain one subject, one predicate, and confer meaning. Jadi, kalimat adalah sebuah susunan kata yang memiliki satu subjek, satu predikat, dan memiliki makna. Contohnya, I sleep. Di sini I berfungsi sebagai subjek, sleep sebagai predikat, dan kalimat ini dapat kita pahami, yaitu saya tidur. That's why we call that as a sentence. Next, yang kedua yaitu is going to sleep. This is not a sentence, just a phrase. Phrase, frase predikat yang artinya akan tidur. Di sini tidak jelas siapa yang akan tidur dan tidak memenuhi unsur sebuah kalimat, yaitu tidak ada subjek, tidak ada tidak bermakna gitu kalimatnya. Jadi ini hanya sebuah frase predikat. Next, yang ketiga yaitu run. Run di sini hanya berfungsi sebagai predikat. Tidak bisa dikatakan sebuah kalimat karena tidak memenuhi unsur sebuah kalimat. Misalnya, kata itu seperti he, dia hanya berfungsi sebagai subjek. Lalu, ya tadi run, itu hanya berfungsi berkedudukan sebagai predikat. Yang keempat yaitu the chair is lying on bed. The chair di sini bisa berfungsi sebagai subjek, is lying sebagai predikat, dan on bed sebagai adverb of place. Di sini tidak ada objek karena hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat saja bisa dikatakan sebuah kalimat. Di sini terdiri dari the chair sebagai subjek, is lying sebagai predikat, on bed sebagai adverb of place, namun tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kalimat. Kenapa? Karena tidak memiliki makna, tidak masuk akal. Di sini artinya the chair is lying on bed. The chair is lying on bed artinya itu kursi berbaring di atas kasur, dan ini tidak masuk akal gitu. Jadi ini hanya contoh sebuah kalimat yang terdiri dari subjek atau predikat yang memenuhi sebuah unsur-unsur kalimat tidak selalu dapat dikatakan sebagai kalimat karena ini tidak memiliki makna. Ini hanya sebagai contoh saja. Well, now I will explain our main material that is passive voice. Do you know what is a passive voice? Apa itu kalimat pasif? A passive voice occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa passive voice merupakan suatu kalimat yang subjeknya tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kata kerja aktif yang berawalan me bisa berubah menjadi kalimat pasif jika berawalan kata di, seperti disapu, disetir, dimakan, dan sebagainya. Hal ini juga berlaku dalam bahasa Inggris, sehingga kata kerja biasanya akan ditambahkan akhiran ed, en, d, t, n, atau ne. Example, look at this sentence. Marvin kicked the ball. Kita bisa merubah kalimat ini menjadi kalimat pasif
Bagaimana caranya? Yaitu dengan memindahkan objek dari kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Misalnya seperti the ball. The ball ini kita pindahkan posisinya ke bagian awal kalimat pasif. Kemudian, subjek dalam kalimat aktif kita pindahkan ke posisi akhir bagian kalimat pasif dengan ditambahkan by. Kemudian, kita rubah predikat dalam kalimat aktif yang awalnya kata kerja pertama menjadi kata kerja ketiga. Lalu, sebelum kita pindahkan, kita tambahkan to be, yaitu sesuai jenis kalimat apa yang akan di kalimat pasifkan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kalimat pasif dari kalimat aktif sebelumnya, yaitu Marvin kicked the ball, adalah the ball is kicked by Marvin. Ini adalah jenis kalimat pasif simple present tense dengan rumus objek ditambah to be, ditambah verb ketiga, ditambah by, yaitu by-nya dari subjek yang dari kalimat aktif sebelumnya. Penambahan by di sini itu opsional, jadi kita sesuaikan saja dengan kalimatnya gitu. Jadi, hal yang perlu kita ingat dalam membuat kalimat pasif yaitu dengan mengingat object in active is the subject in passive. Now, I will explain about list of formula of passive. Jadi, di sini saya akan membahas tentang rumus dasar jenis-jenis kalimat yang akan dirubah menjadi kalimat pasif. Bagaimana caranya? Seperti yang pertama ini, yaitu simple present tense. Simple present tense di sini seperti contoh sebelumnya, yaitu dengan merubah subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Jadi, seperti contoh di sini, she read a book in the library. Kita bisa rubah menjadi kalimat pasif dengan subjeknya kita pindahkan menjadi objek, dan objek di dalam kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif, yaitu menjadi the book is read by her in the library. Kemudian, penggunaan to be di simple present tense yaitu seperti is, mr. Is digunakan untuk pronoun seperti he, she, terus it. Nah, kemudian yang am itu berfungsi untuk pronoun I. Kemudian yang are itu untuk pronoun yang berbentuk jamak seperti we dan they. Oke, next yang kedua yaitu simple past tense. Memiliki rumus objek ditambah to be, yaitu to be-nya was dan were, ditambah verb ketiga ditambah by, itu optional. Jadi was digunakan untuk pronoun he, she, he, it, dan were digunakan untuk you, they, we. Contohnya seperti my mother cook dinner. Bisa kita rubah menjadi kalimat pasif, yaitu dengan sama ya seperti contoh sebelumnya, memindahkan objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, di sini sudah ada kalimat pasifnya, yaitu the dinner was cooked by mother. Mudah bukan? Jadi kita hanya merubah posisi objek yang ada di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Dan kita hanya perlu paham verb ketiga dari kata kerja tersebut. Terus to be-nya kita harus ngerti was, were itu digunakan untuk pronoun apa gitu. Oke, sekarang yang ketiga yaitu present continuous tense. Di sini ada yang sedikit berbeda karena ada penambahan being, yaitu rumus dalam kalimat present continuous tense untuk memasifkan kalimat, yaitu dengan objek ditambah to be is mr, sama kayak present tense sebelumnya, ditambah being, ditambah verb ketiga, dan ditambah by, itu optional. Contoh di sini seperti we are reading English book. Bisa kita rubah menjadi kalimat pasif sesuai dengan rumus
present continuous tense, di mana kita jadikan objek di kalimat aktif ini menjadi subjek di kalimat pasif, yaitu the English book. Kemudian kita tambahkan to be, karena di sini subjek di kalimat pasif adalah jamak, maka kita menggunakan to be jamak, yaitu are. Kemudian kita tambah being dan reading di kalimat aktif menjadi verb ketiga di kalimat pasif, yaitu read. Kemudian subjek di kalimat aktif kita pindahkan menjadi objek di kalimat pasif, yaitu by us. Pasif dari present continuous tense dengan contoh we are reading English book menjadi the English book are being read by us. Next, yang keempat yaitu past continuous tense. Di sini sama seperti contoh yang ketiga tadi, tetapi di sini to be-nya memakai was atau were. Contohnya yaitu my friend were singing a beautiful song. Kita analisis. My friend di sini berfungsi sebagai subjek, were sebagai to be, singing yaitu turunan dari verb ditambah ing, dan a beautiful song sebagai objek. Kita bisa tahu mana yang harus dipindahkan untuk menjadi kalimat pasif, yaitu objek dalam kalimat aktif, yaitu a beautiful song. Kita pindahkan menjadi subjek di kalimat pasif, a beautiful song. Kemudian kita tambahkan was sebagai to be. Kenapa was? Karena kalimat sebelumnya itu a beautiful song merujuk pada it. Jadi kita menggunakan was. Kemudian kita tambahkan being dan kita rubah singing di kalimat aktif menjadi verb ketiga yaitu sung. Kemudian kita rubah subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif, yaitu menjadi by my friend. Next yaitu present perfect tense. Di sini mempunyai rumus objek ditambah to be. To be-nya itu has atau have. Kemudian ditambah been, ditambah verb ketiga, ditambah by, subjek sebagai optional, itu pilihannya. Has digunakan untuk pronoun she, he, it, dan have digunakan untuk pronoun I, you, they, we. Kemudian ada contoh di sini, my sister has started a new job this week. Kita analisis, my sister di sini berfungsi sebagai subjek, has sebagai to be, started sebagai kata kerja kedua, a new job sebagai objek, and this week sebagai adverb of time. Jadi kita pindahkan objek ke posisi awal dalam kalimat pasif, yaitu menjadi subjek. Kemudian has kita tambahkan has yaitu to be, karena di sini merujuk pada it, jadi kita memakai has. Kemudian kita tambahkan been, lalu kita rubah kata kerja kedua menjadi kata kerja ketiga, yaitu masih started. Kemudian kita rubah posisi subjek dalam kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif, yaitu menjadi by. By di sini yaitu by my sister. Kemudian ditambahkan this week karena sebagai tambahan adverb of time. Well, next yang ke-6 yaitu past perfect tense. Di sini mempunyai rumus objek ditambah to be yaitu had, ditambah been, ditambah verb ketiga, ditambah by yaitu subjek, tetapi itu optional ya. Ingat, itu optional, kita boleh pakai atau enggak sesuai kebutuhan kalimatnya. Di sini to be-nya hanya ada satu yaitu had. Semua pronouns menggunakan to be had. Kemudian ada contoh I had written a short story. Jika kita rubah menjadi kalimat pasif seperti biasa, kita pindahkan objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat negatif. Nah, gimana merubahnya? Itu tinggal pindahkan saja ke kalimat awal, yaitu seperti a short story ditambah had ditambah been, kita rubah wordnya itu udah verb ketiga ya, jadi tidak perlu diubah, tinggal pindahkan saja. Kemudian subjeknya kita rubah menjadi
objek di kalimat pasif, yaitu by me. Boleh kita pakai atau tidak, itu sesuai kebutuhan kalimatnya. Oke, masih lanjut ya. Yang ketujuh yaitu future perfect tense. Di sini mempunyai rumus objek ditambah will ditambah have ditambah been ditambah verb ketiga dan ditambah by, dan itu optional. Kemudian example, we will have finished the job by Saturday. Kita analisis di sini. We berfungsi sebagai subjek, will have sebagai to be, finish sebagai verb ketiga, dan the job sebagai objek. Kemudian by Saturday di sini berfungsi sebagai adverb of time. Nah, bagaimana kita merubahnya? Seperti biasa, kita rubah objek dalam kalimat aktif menjadi subjek di kalimat negatif. Nah, yang pertama kita tempatkan the job menjadi di bagian awal kalimat pasif. Kemudian kita tambahkan to be. Di sini to be-nya tidak berubah, yaitu tetap will have. Lalu kita tambahkan been, dan verb ketiga tidak perlu diubah karena sudah verb ketiga, yaitu finish. Lalu kita tambahkan by Saturday, yaitu sebagai pelengkap gitu ya, sebagai adverb of time, keterangan waktu. Nah, kita coba di sini tidak memakai keterangan siapa yang melakukannya. Jadi by-nya diabaikan karena by itu bersifat opsional. Namun ingat, meskipun diabaikan, kalimat tersebut harus tetap memiliki makna. Last, yaitu yang ke-8, simple future tense. Di sini mempunyai rumus objek ditambah will atau to be is am are going to ditambah be dan verb ketiga lalu ditambah by, itu optional. Di sini rumusnya agak panjang ya, tapi kita harus bisa. Contohnya yaitu I will do my art project after dinner. I di sini berfungsi sebagai subjek, will sebagai to be, do di sini sebagai verb ke-1, dan my art project sebagai objek, dan after dinner sebagai keterangan waktu. Nah, seperti biasa jika kita akan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, itu objek di kalimat aktif kita rubah menjadi subjek di kalimat negatif. Nah, kita pindahkan my art project ini ke bagian awal kalimat pasif, yaitu my art project. Kemudian kita tambahkan will, kemudian kita tambahkan be, dan kita ganti kata kerja pertama tadi menjadi kata kerja ketiga, yaitu menjadi down. Kemudian kita tambahkan kata pelengkap keterangan waktu, yaitu after dinner. Kenapa kita di sini menggunakan will? Karena di sini kita menggunakan contoh kalimat simple future tense yang menggunakan will. Karena ada juga sebagian yang menggunakan going to gitu. Lalu dalam contoh kalimat pasif tersebut kita tidak menggunakan by gitu karena itu optional. Kalau kita mau menggunakan by di kalimat pasif ini, maka kalimatnya menjadi my art project will be done after dinner by me. Remember, there are sentences that cannot be made into passive. Those sentences should be without object. Jadi jika kalimat tersebut memenuhi unsur kalimat tetapi tidak ada objek, itu tidak akan bisa dibuat kalimat pasif. Jadi inti dari kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki objek baru bisa dibuat kalimat pasif. Well, this is the last part to explain that is another example of passive voice. Contoh yang pertama yaitu you have to be tested on your English grammar. Kamu have to di sini memiliki arti yaitu harus, bukan memiliki. Kemudian be tested, ini artinya dites karena tested di sini berbentuk verb ketiga. Kemudian ada to be-nya, maka dinamakan passive voice. Begitu pula artinya berubah menjadi di. Jadi artinya itu kamu harus dites. Yang kedua itu John might be
promoted next year. Jadi artinya yaitu dipromosikan tahun depan. John akan dipromosikan tahun depan. Yang ketiga yaitu she want to be invited to the party. Dia perempuan ingin diundang ke pesta. Kemudian yang keempat adalah I expect to be surprised on my birthday. Saya berharap diberi kejutan pada ulang tahunku. Kemudian yang kelima yaitu you may be disappointed. Yang artinya kamu mungkin akan dikecewakan. Kemudian yaitu yang keenam. I was born in 1976. Saya dilahirkan tahun 1976. Kemudian, around 100 babies are born in this hospital every week. Sekitar 100 bayi dilahirkan di rumah sakit ini setiap minggu. This is last example. We don't know on exactly which day the baby will be born. Kita tidak tahu kapan tepatnya, hari apa atau tanggal berapa bayi ini akan dilahirkan. Well, that's enough explanation that I can convey. I apologize if there is an inaccurate explanation, and thank you for your attention. Goodbye. Stay healthy, guys. And always, semangat!